Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Whirlpool yang dibuat oleh Black Doom. Dan varian hari ini adalah gabungan dari German Whispers, garis hijau ini, dan juga ada Exams ya, petunjuk di luar grid. Dan visual dari puzzle ini sangat menarik banget ya. Dia memiliki tema yaitu penempatan petunjuknya memiliki rotasi 180 derajat dengan satu sama lain. Saya sangat suka banget sih ketika ada simetris ya untuk penempatan visual grid sudokunya. Sangat keren banget lah pokoknya. Oke, mari kita langsung saja lihat aturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian untuk peraturan variannya yaitu German Whispers, angka yang bersebelahan pada garis hijau harus memiliki selisih minimal 5. Jadi kalau misalkan ini adalah 8, maka dua angka yang bersebelahan di sini harus memiliki selisih 5 atau lebih. Jadi bisa aja 1, 2, atau 3 di sini untuk bersebelahan dengan angka 8. Oke, kemudian untuk exams, petunjuk di luar grid memberikan jumlah dari X angka pertama pada baris satu kolom tersebut dari arah petunjuk, di mana X adalah angka pada petak di sebelah petunjuk. Oke, misalkan ini adalah 6 ya. Maka nantinya angka terdekat pada petak di sebelah petunjuk lah intinya. Dia akan menunjukkan ada berapa sih jumlah X angka pertama dari arah petunjuk yang akan berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Jadi kalau contohnya ini adalah 6, maka 6 angka pertama akan berjumlah 30. Contoh lainnya, misalkan ini adalah 5, maka 5 angka pertama akan berjumlah 23. Dan lain-lain. Oke, mari kita langsung saja start timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dan mungkin di sini saya akan mulai dulu dengan pencil marking ya, karena angka terdekat pada petak di sebelah petunjuk itu lumayan terbatas gitu untuk masing-masing petunjuk di sini. Oke, kita mulai dari yang paling kecil dulu deh. Dan 11 itu merupakan sebuah angka yang cukup menarik sih. Dia minimal adalah 2 ya. Dia nggak mungkin satu, menjumlahkan satu angka saja kan ya. Maka dia minimal menjumlahkan 2 angka, dan dia maksimal 4 ya. Kalau 5, dia bakal terlalu banyak. Seminimal-minimalnya jumlah 5 angka yang berbeda adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, itu berjumlah 15, sudah melebihi 11. Maka dia adalah 2, 3, 4 di sini. Tapi dia nggak mungkin 4 sih sebenarnya. Karena jumlah dari 4 angka yang berjumlah 11 itu dia hanya bisa 1, 2, 3, 5. Dia nggak bakal pernah memiliki angka 4 intinya di 4 angka tersebut. Kenapa sih begitu? Pertanyaannya adalah kita harus bertanya apakah membutuhkan angka satu atau enggak untuk mendapatkan penjumlahannya. Kalau nggak ada angka satu, seminimal-minimalnya akan berjumlah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, dan itu sudah melebihi jumlahnya, yaitu jumlahnya minimal 14, melebihi jumlah 11. Maka kita akan selalu membutuhkan angka satu pada penjumlahannya. Sama juga dengan membutuhkan angka 2, dan masih butuh juga untuk angka 3. Karena minimal banget kalau nggak ada angka 3 itu sudah melebihi jumlah 11 yaitu 12. Berarti akan selalu butuh angka 1, 2, 3. Dan untuk mendapatkan jumlah 11, kita masih butuh angka 5 untuk menemaninya agar mencapai jumlah 11. Makanya dia adalah 1, 2, 3, 5. Nggak bakal pernah bisa memiliki angka 4. Jadi kalau ini 4, ya nggak bakal pernah bisa mencapai jumlah 11 lagi. Oke, berarti ini nggak mungkin 4. Lanjutannya jumlah 12, dia nggak mungkin 2 ya. 2 angka kita masih butuh 10 di sini. Di antara 3 atau 4, 5 terlalu banyak. 21 nggak mungkin 3 lah ya. 21 kurang 3 di sini masih butuh 18 lagi di sini. Bakal terlalu banyak. Maksimal banget adalah 8 tambah 9 di sini. Berarti minimal 4. 5, 6 masih mungkin ya. 6 jumlah minimalnya 6 angka yaitu 21. Masih bisa mencapai jumlah 21. 23 sama juga minimal 4 ya. 4 angka masih mungkin. 5, 6, 7 terlalu banyak. 7 minimal 28. Berarti ini harus 4, 5, 6. 30 nggak mungkin 4 ya. Sebenarnya 4 angka masih mungkin sih. 6, 7, 8, 9. Tapi kalau kita menempatkan angka 4 pada petak pertamanya, semaksimal-maksimalnya hanya bisa mencapai 28 di sini. Itu minimal 5. 6 masih mungkin, 7 masih mungkin, 8 terlalu banyak. Jumlah minimal 8 angka 36. Berarti ini 5, 6, 7. Ini minimal 5 juga. 6, 7, 8 terlalu banyak. Tadi jumlah minimalnya 36. Oke, dan kita punya posisi seperti ini.
Dan mungkin sekarang saya akan coba jelaskan logika dasar dulu kali ya dari German Whispers. Dan kita bisa mendapatkan beberapa hal sih di sini. Yang pertama itu angka 5 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada German Whispers ya. Karena kalau kita menempatkan angka 5 untuk memiliki selisih minimal 5, maka angka yang bersebelahan itu harus 0 atau kurang dari 0, atau kita butuh 10 atau lebih kan ya. Dan itu kan nggak mungkin pada Sudoku, sengaja Sudoku yang standar. Jadi angka 5 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada garis hijau. 5 di box ini dia hanya bisa satu tempat, nggak bisa di garis hijau, maka dia hanya bisa di sini sekarang. Oke, dan kita bisa buang angka 5 di sini ya di garis hijau. Itu yang pertama. Dan di German Whispers itu bakal ada pergantian polarity angka rendah dan angka tinggi ya. Dia nggak bakal pernah bisa bersebelahan angka rendah dan nggak bakal pernah bisa bersebelahan angka tinggi. Karena kalau kita memiliki dua angka rendah yang bersebelahan, 1, 2, 3, 4, kita hanya bisa memiliki selisih maksimal 3 ya. 1 dan 4 hanya bisa maksimal selisihnya 3. Sama juga dengan angka tinggi. 6, 7, 8, 9, dia hanya bisa memiliki selisih maksimal 3. Jadi kenapa dia harus bergantian untuk pola angka rendah dan angka tingginya? Supaya bisa memiliki selisih minimal 5. Kita tahu sekarang ini merupakan angka rendah, maka ini harus angka tinggi. Ini angka rendah, ini angka tinggi, dan ini angka rendah sekarang. Ini juga sama, 67 merupakan angka tinggi, maka ini semua menjadi angka tinggi, dan ini menjadi angka rendah. Ini angka rendah, maka kita bisa selesaikan ini adalah angka rendah, ini angka tinggi, dan ini adalah angka tinggi, maka ini harus angka tinggi, dan ini adalah angka rendah. Kita bisa tentukan langsung semua polaritinya ya untuk di puzzle ini. Sangat keren banget konstruksinya. Dan kita bisa lakukan eliminasi lebih jauh sih sebenarnya. Karena 3 dan 4 itu untuk memiliki selisih minimal 5 ya. Ini harus 8 atau 9 sih. Supaya bisa memiliki selisih minimal 5 dengan 3 atau 4. Sama juga di sini 6 atau 7. Ini nggak mungkin 3 atau 4 atau akan memiliki selisih terlalu sedikit. Ini 6, 7, maka ini harus 1, 2. Oke. Dan kita juga harus melihatnya dari examsnya juga sih ini kayaknya. Cuman di mana kita bisa mendapatkan deduksi yang lebih jauh di sini. Sebenarnya ada yang lebih ada deduksi yang lumayan simpel sih. Kalau misalkan kita menempatkan angka 4 dan angka 6 ya, itu hanya bisa kita tempatkan pada sebuah garis antara di ujung atau di tengah-tengah di mana dua angka yang bersebelahannya itu nggak melihat satu sama lain gitu. Karena angka 4 ditempatkan pada garis hijau, dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 9 untuk memiliki selisih minimal 5. Kalau kita tempatkan di sini, dua angka yang bersebelahan akan selalu menjadi angka 9 gitu dan berulang. Dan itu kan nggak mungkin. Jadi kayak di tengah-tengah sini nggak mungkin gitu, karena dua petak ini melihat satu sama lain. Jadi kita bisa mengeliminasi angka 4, sama juga dengan angka 6 di sini sih. 6 dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 untuk memiliki selisih minimal 5. Dan itu akan berulang. Jadi ini nggak mungkin 6, juga sama nggak mungkin 4 dan 6 di sini. Ini nggak mungkin 6, 4, 6. Juga sama 6 di sini dan 4 di sini. Oke. Ya, ada lagi sih deduksinya. Kita nggak mungkin menempatkan angka 6 di sini. Kalau ini adalah menempatkan 6 angka, kita harus menggunakan seminimal-minimalnya ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Dan sekarang kita nggak bisa menempatkan kandidat pada petak ini lagi gitu. Karena angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah diambil semua barisnya di seluruh petak ini. Dan ini nggak bakal pernah bisa memiliki kandidat lagi. Oke, perlahan-lahan kita mengurangi opsinya ya. Cuman nggak terlalu signifikan untuk mendapatkan deduksi yang terlalu banyak gitu. Oh, oke, nice. Ada logika sedikit nih. Kita bisa mengeliminasi angka 7 di sini. Caranya adalah kita tahu dalam suatu baris, dalam suatu kolom, dan dalam suatu kotak 3x3 itu akan selalu memiliki seluruh angka 1 sampai 9 tepat satu kali kan ya. Dan kalau kita jumlahkan seluruh angka tersebut itu akan selalu berjumlah 45. Jadi kayak kita tuh bisa memikirkannya secara kebalikannya gitu dari segi examsnya ya. Kalau ini menjumlahkan 7 angka pertama, maka kita tahu ini adalah jumlahnya 30. Tapi kita tahu suatu baris tadi jumlahnya 45 kurang 30
maka ini akan selalu berjumlah 15. Dan itu kan terlalu sedikit ya. Ini hanya bisa maksimal mencapai jumlahnya 13 gitu. Nggak bakal pernah bisa mencapai jumlah 15. Maka ini nggak mungkin 7 lagi, sehingga menjadi 6. 6 harus bersebelahan dengan angka 1 tadi. Nice banget, sangat seru banget puzzle ini kalau menurut saya dari tadi. Ini nggak mungkin 6, ini nggak mungkin 1 lagi sekarang. Oke, berarti kita tahu ini akan selalu berjumlah 15 ya. Hmm, ya ini nggak mungkin 3 lah ya. Kalau ini 3, semaksimal-maksimalnya kita hanya bisa mencapai jumlah 5 dan kita masih butuh 10 di sini minimal banget untuk mencapai jumlah 15 tadi. 30 dan 15 di sini. Dan itu nggak bakal pernah bisa terjadi. Maka ini nggak mungkin 3 lagi. Ini menjadi 4. Dan ini akan selalu berjumlah 11. Maka ini nggak mungkin 1. Antara dia 2 tambah 9 atau 3 tambah 8. Oke. 2 tambah 9 atau 3 tambah 8. Nah, masih oke dua-duanya. Tapi cuman ini ya, 4 di sini harus bersebelahan dengan angka 9. Oke, sehingga ini menjadi 9. Kita bisa eliminasi 9 di sini. Ini menjadi 8. Dan untuk mencapai jumlah 15 tadi ini harus 3 di sini. 3 harus bersebelahan dengan angka 8 dan 9 saja. Ini nggak mungkin 7. Dan tadi interaksinya benar-benar sangat luar biasa banget. Ini nggak mungkin 3, 4. Ini nggak mungkin 4. Oh, dan ini harus minimal sih. 4 tambah 5. Minimal banget ini adalah 1 tambah 2 tambah 5 tambah 4 itu adalah jumlahnya 12. Harus minimal-minimalnya. Oke. Ini sudah pasti oke petunjuknya. Ini sudah oke petunjuknya. Hmm, di mana lagi nih lanjutannya? 4 angka, 5 angka, 2, 9 masih mungkin. Menjumlahkan 3 angka. 3, 1, 3, 1, 7 masih oke sih di sini kayaknya. 2, 9 atau 3, 1, 7. Jadi masih belum bisa kita eliminasi sih kayaknya. Cuman ini nggak mungkin 7 lagi ya sekarang. Kalau 7 angka tadi dengan logika yang sama, 45, 45 kurang 32, maka dua angka di sini harus berjumlah 13. Dan itu kan nggak mungkin. Ini terlalu sedikit untuk mencapai jumlah 13. Tadi hanya bisa 6 di sini. 6 bersebelahan dengan angka 1. Dan ini akan berjumlah 13. Eh, masih ada cara sih untuk mendapatkan jumlah 13 di sini. Ya, belum bisa kita selesaikan sepertinya. Nanti aja dulu kalau gitu. Ini nggak mungkin 6 lagi sekarang. Ini nggak mungkin 1. Oke. 21, 45. Hmm, di mana lanjutannya? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oke, 4, 9. Di box ini yang tersisa adalah 5, 6, 7 ya, yang belum. Cuman nggak ada dari bawah juga sih yang melihat melihat ke atas. Oh, ada 1 di sini menyelesaikan 1 dan 2 di kolomnya. Hmm, hmm, agak ngestak nih saya ya. Di mana lanjutannya? 7, 8, 9 ya. Di kolom ini yang tersisa adalah 7, 8, 9, dan 3. Membantu nggak? Kayaknya nggak terlalu ya. 3. Hmm, nggak terlalu membantu sih kayaknya. Ini juga jumlah 5 di sini nggak terlalu menarik nggak sih? Iya, nggak, masih banyak banget kemungkinannya untuk mendapatkan jumlah 23 kayaknya deh. Jadi mungkin juga bukan di situ untuk lanjutannya. Oke, sepertinya agak ngestak nih ya. Gimana? Gimana caranya untuk mendapatkan deduksi lebih jauh? Coba deh kita kembali lagi ke 11 ini kali ya. Di antara kalau dia menjumlahkan dua angka,
maka dia hanya bisa 2 tambah 9 seperti ini. Kalau dia menjumlahkan 3 angka, maka kita butuh 2 petak di sini untuk berjumlah 8 ya. 11, 8 tambah 3 itu jumlahnya 11. Dan jumlah 8 itu antara dia 1 tambah 7 masih mungkin, nggak mungkin 2 tambah 6, dan nggak mungkin 3 tambah 5. Berarti antara dia 317 atau 2 dan 9 seperti itu. Berarti 319. Berarti salah satu petak ini harus berisi angka 8 ya. Karena kita harus menempatkan angka 1, angka 7, 8, 9 tepat satu kali di kolom ini. Kita sudah punya satu di sini, sudah punya satu di sini, dan tadi ada satu lagi bakal muncul di salah satu petak ini tadi ya. Antara dia 27 atau 319. 317 atau 29. Itu ada angka 7 atau 9 yang muncul di sini. Maka angka 8-nya pada 789 triple ini, dia hanya bisa di sini. Nggak terlalu membantu tapi sih. Nggak menentukan apakah dia harus 2 atau 3 di sini ya. Karena 2 dan 3 masih mungkin untuk bersebelahan dengan angka 8 pada German Whispers. Hmm. Terus gimana ya caranya? Atau ada sesuatu lagi kali ya dengan jumlah 13 di sini? Iya, harus ada angka 3 nggak sih di sini? Kalau nggak ada angka 3, jumlah minimal banget adalah 2 dan 1 ya. Itu berjumlah 3 dan kita masih butuh mendapatkan 10 lagi di sini untuk mendapatkan jumlah 13. 32 dengan jumlah 45 tadi ini berjumlah 13. Maka harus ada angka 3 di sini. Dan 3, karena salah satu petak ini harus 3, dan dia akan bersebelahan dengan petak ini harus 8 atau 9 untuk bersebelahan dengan angka 3. Oke. Berarti ya dengan adanya satu atau dua di sini untuk menemani antara dia 3 tambah 2 dan ini adalah 9 untuk mendapatkan jumlah uh, enggak 3 2 apa sih 328. 328 untuk mendapatkan jumlah 13 atau 319. Berarti ini adalah 89 pair ternyata ya. Hmm. Berarti sekarang nggak mungkin lagi karena sudah ada 8 dan 9 pair di sini, dia nggak mungkin 2 dan 9 lagi karena di box ini sudah ada angka 8 dan 9 di salah satu petak ini. Oke, berarti ya kita bisa melakukan eliminasi. Sekarang ini menjadi angka 3 dan 3 tadi harus 317. Nice. Oke, ternyata di situ ada interaksi yang menarik ya dari 32 dan 11 di sini. Sangat luar biasa. 7 mengeliminasi kolomnya, ini menjadi 8 9 pair. Sayangnya 8 dan 9 masih bisa bersebelahan dengan 2 dan 3 di sini. Jadi nggak terlalu membantu. Cuman ada 17 di sini, ini nggak mungkin satu lagi, ini menjadi 2. Dan yang tersisa adalah 4 5 6. Oke. Ini sudah oke petunjuknya. Dan yang tersisa di kolom ini sudah ada 17 pair, sudah ada 8 9 pair. Maka kita butuh 2 4 dan 5. Di mana angka 2 di kolom ini dia hanya bisa, ini nggak mungkin 2 lagi sekarang, dan yang bisa di sini yang mengeliminasi 2 dari sini. Nice. Oke, 2 3. Dan ini tadi berjumlah 13 ya. Nah, dia harus 5 di sini dan ditemani dengan angka 8. Berarti sudah pasti oke petunjuknya. Oke, kita punya posisi seperti ini sekarang. Sebentar, ini ada sesuatu yang menarik kayaknya deh dari jumlah 23 di sini yang saya lihat. Coba saya mau ngitung dulu. Kalau dia 16, dia 7 tambah 5, 12. Maka kita butuh 11 lagi ya. 16, 29, 38, 47 masih mungkin. Kalau dia 49, dia berjumlah 13 tambah 5, 18. Kalau ini merupakan 49 di sini, 13 tambah 5,
18, maka dua petak ini akan berjumlah 5. Ya, nggak mungkin ya. 49 tambah 5 itu berjumlah 18 dan kita masih butuh 5 lagi dan dia nggak bakal pernah bisa mendapatkan jumlah 1 tambah 4 dan 2 tambah 3. Oke, nice. Oke. Di sini ada sedikit logika yang bisa kita dapatkan ya dengan melihat German Whispers di box ini gitu. Karena kita tahu sudah pasti tahu kombinasi apa yang bisa bersebelahan pada box ini gitu. Dimanapun angka 4-nya berada, karena angka 4 tadi hanya bisa bersebelahan dengan angka 9, maka dia harus menemani satu sama lain ya, menjadi 4 9 pair. Yang mana aja terserah untuk whispersnya. Dan dimanapun angka 1 berada, dia hanya bisa ditemani dengan angka 6 tadi. Ini saya ambil contoh asal aja dulu. Teman akan menunjukkan di mana sih semua kombinasi yang akan bersebelahan nantinya. Dan dua, dimanapun angka 3 berada di box ini, dia hanya bisa bersebelahan dengan 8 atau 9. Dan karena 9 sudah dipakai bersebelahan dengan angka 4, dia harus bersebelahan dengan angka 8. Dan sama juga dengan 2, sekarang hanya bisa bersebelahan dengan angka 7. Berarti ya angka 1 dan 6 akan bersebelahan, 3 dan 8, 2 dan 7, dan 4 dan 9. Di sini karena nggak mungkin 27 lagi atau 38, sudah ada angka 2 dan 3, maka dia kombinasinya antara 4, 9 atau dia 1, 6. Dan tadi saya telah membuktikan bahwa 4 dan 9 nggak mungkin. Kalau 4, 9, maka 5 angka di sini akan berjumlah 23. Ini adalah jumlahnya 18, dan 2 angka di sini harus berjumlah 5. Dia nggak mungkin 2 tambah 3, dan nggak mungkin 1 tambah 4. Oke ya, dia nggak mungkin 4 dan 9 lagi, maka sisa kombinasi yang terakhir adalah 1 dan 6. Nice. Ini berjumlah 12, maka yang tersisa harus berjumlah 11. Antara dia 29 nggak mungkin, 38 nggak mungkin, masih mungkin 47, dan nggak mungkin 56. Maka dia hanya bisa 4 dan 7. Nice, dapat banyak progres di sini. Ini sudah pasti oke sekarang. Ini nggak mungkin 7 lagi. Um, yang tersisa di baris ini adalah 8 dan 9. Jadi kita tahu 8 harus bersebelahan dengan 3, kalau ini 9 ini harus bersebelahan dengan angka 4. Berarti tinggal satu exam lagi yang belum ya di sini. Menarik banget. Cuman mungkin ada Sudoku juga kali ya yang bantu di sini. Hampir 2 di box ini dia hanya bisa di 2 tempat. 3 juga sama, dia hanya bisa di 2 tempat. Ini dia nggak mungkin 16, nggak mungkin 38, maka dia antara 27 atau 49. Oke. Hmm. 28. Oh ini ya, oleh Sudoku ini menjadi angka 9 sekarang. Ini nggak mungkin 9 lagi. Dan ini nggak mungkin 4 ya. 4 hanya bisa bersebelahan dengan angka 9 dan sekarang nggak mungkin lagi. Maka dia hanya bisa 1, menyelesaikan 16 di sini, menyelesaikan 2 juga di atas. Oke, 27. Hmm, di mana lagi lanjutannya? 3. Wow. Ini keren. Kalau ada 3 di sini, kita menempatkan angka 3. Sekarang dia harus bersebelahan dengan 8 dan 9 saja ya. Sehingga ini menjadi 8, 9 pair. 8, 9 pair mengeliminasi 8 dan 9 di sini. Dan 3 mengeliminasi petak ini juga. Jadi ini nggak bakal pernah bisa memiliki kandidat lagi. Wow. Oke, oke. Itu adalah logika yang sangat keren banget. Berarti ini nggak mungkin 3 lagi. Ini menjadi angka 2. Dan sekarang kita bisa lihat di mana sih 2 dan 7 yang akan bersebelahan di sini. Nggak mungkin di sini lagi, nggak mungkin di sini karena sudah ada angka 2, maka dia harus di sini. Interaksi yang sangat luar biasa. 27 selesai oleh Sudoku. Maka yang tersisa di box ini adalah salah satunya harus 49 dan 38 ya. Cuman kita nggak tahu yang mana. 5, 3, 4, 7. Oke, 3, 4. Ini nggak mungkin 9 lagi sekarang. Oh, kita punya 8, 9 pair ternyata di sini. Berarti yang tersisa di sini adalah 1, 4, 5, 6, dan 7. Ini nggak mungkin 1. Ini nggak mungkin 5. Hmm.
Wait, ini ada yang aneh. Hmm, hampir sih. Kita tahu 24, 9, 7, 8, 6, 9. Sayangnya masih mungkin sih. Tadi saya mikir kalau misalkan ini menjumlahkan 5 angka ya. Apakah kita tahu tadi 45 kurang 21, maka seluruh petak ini akan berjumlah 24. 24 kurang 9 itu adalah 15. Maka dua angka di sini akan berjumlah 15. Cuman sayangnya masih mungkin ya. Bisa aja 6 tambah 9. Jadi kayaknya masih oke deh dengan ini adalah 4 atau 5. Mungkin pertanyaannya apakah mungkin ini merupakan 4 kali ya? Kayaknya masih ada cara nggak sih? 4 kita butuh 17 lagi. Sebenarnya agak tricky sih untuk mendapatkan jumlah. Enggak deh, masih mungkin 4, 7, 14. Iya, ini bakal susah banget nggak sih untuk mendapatkan jumlah 4 atau 5 di sini? Cuman agak case checky sih sebenarnya untuk mendapatkan jumlahnya. Udahlah, kita lihat yang lain dulu lah. Siapa tahu ada Sudoku mungkin yang saya miss kali ya di sini. Ya kayak ada angka 2 di sini ya. Angka 2 oleh Sudoku, dia ternyata hanya bisa satu tempat di sini. Saya mempersulit diri sendiri ya dengan tidak fokus pada Sudoku. Ada satu di sini, tidak mungkin di kolomnya dan telah menyelesaikan dua petaknya juga mengeliminasinya. Maka dia hanya bisa di sini. Oke, 2 di box ini juga sama, dia hanya bisa di sini sekarang. 5, 6, 1, 7, 7, 8, 5, 6. Oke, di mana angka 5 dan 6 di baris ini? Dia nggak bakal pernah bisa di sini lagi sekarang, nggak bakal pernah bisa di sini, dan nggak bakal pernah bisa di kolom ini lagi atau di sini, maka dia hanya bisa di dua tempat. Sehingga dia menjadi 5, 6 pair, dan yang tersisa adalah, oh satu ya, satu juga menyelesaikan 1 dan 7 di box ini, dia melihat ke samping, menyelesaikan barisnya, dan yang tersisa adalah angka 4 di sini. Ya, ada Sudoku yang membantu lah ya di sini. 7 di kolom ini hanya bisa di sini sekarang, dan kita punya 8, 9 pair, ada 4, 7, maka kita butuh 1, 3, 6. Oke. Oh, dan 8 di sini untuk membantu. Ini nggak mungkin yang 38 lagi. Maka dia harus yang 49, dan ini adalah yang 38. Oke, nice. Tadi benar kan ya? Ya, ini harus 49 seperti ini, dan ini harus 38, dan bisa kita selesaikan oleh Sudoku. Oke, ternyata emang ada saya miss Sudoku sedikit tadi untuk menyelesaikannya. 9 menyelesaikan barisnya, ini nggak mungkin 4 lagi. Oke, ini nggak mungkin 7. Ya, tadi kalau ini jumlahnya 24 nggak mungkin ya. Kita tahu kalau misalkan ini adalah 4, ini akan berjumlah 21, maka ini akan berjumlah 24. Dan itu sudah terlalu banyak ya. Ini aja pun sudah mencapai jumlah 26 dalam melebihinya. Maka dia hanya bisa 5 angka, yang berjumlah 21, ini bakal berjumlah 24. 24 kurang 9, ini akan berjumlah 15 tadi. Ini menjadi 6. Oke, dan sekarang kita sudah menyelesaikan semua tunjuknya ya. Semua jumlah universe sudah pasti oke, dan semua accept sudah pasti oke. Jadi tinggal fokus pada sudokunya saja. Nice. Ini yang mungkin 56, maka menjadi 41. Ih, 41. Ini nggak mungkin 4 lagi, maka 4 di box ini hanya bisa di sini. 2, 8, 3, 1, 7. 7 di box ini, dia hanya bisa satu tempat sekarang. Yang tersisa adalah 5, 6, 9, dan 3. Ini nggak mungkin 5, 6. Ini nggak mungkin 3 atau 6. 1 menyelesaikan 1, 3 di sini.
6 light ke atas, hanya bisa di sini. Ada 5, 7 pair, menyelesaikan 7 dan 4. Kolom ini masih butuh 4 dan 5. Yap, bisa selesai. 45, 45 yang melihat ke samping, 56. Oke, 5 nggak mungkin sini lagi. Berarti ya 5 dan 6 ya. Sekarang di box ini dia hanya bisa di sini dan bisa selesai juga. 9, 9, 8 seperti ini. Tinggal dikit lagi. Kita masih butuh 5, 6 di sini yang bisa selesai. 6, 5, 5, 7, 5 menit ke samping. 6, 7 selesai di sini. 9 juga menyelesaikan ini. 9, 8. 2 dan 5. Yap. 5, 2. 3, 9, 7. Belum bisa saya ngasih 3, 9, 7. Kita lihat dari barisin dulu kali ya. Ini nggak mungkin 3. Dan yang tersisa adalah 7 dan 9. Dan ada 9, ada 7 di sini untuk membantu. Oke, nice. 9, 7. 9, 3. 9, 3 di sini. Dan yang terakhir di boxnya 3, 4, dan 7. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Whirlpool. Dan tadi kalau menurut saya interaksi dari penempatan German Whispers di sini dan exams-nya sangat luar biasa banget ya. Sangat seru banget untuk mencari logika-logika dan interaksinya. Tadi walaupun di akhir memang kita harus balance lah ya kalau dalam menyelesaikan sudoku itu. Kadang-kadang kita harus fokus pada logika variannya dan kadang-kadang kita juga harus jangan lupa juga dengan sudokunya. Tadi saya di akhir agak miss lama gitu, nggak fokus pada sudokunya. Tapi tetap puzzle yang sangat seru banget tadi untuk dimainkan dan saya sangat enjoy banget untuk bermain puzzle-nya. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.